Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Izah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila. Seperti yang kalian tahu secara bahasa, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Dengan kata lain, Pancasila adalah 5 prinsip penting yang menjadi dasar dan petunjuk hidup kita sebagai orang Indonesia. Setiap prinsip dalam Pancasila mempresentasikan nilai-nilai etika, sosial, dan politik yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi untuk menjaga agar kehidupan dalam masyarakat tetap seimbang meskipun berbeda-beda. Dengan adanya Pancasila, kita memiliki panduan untuk menciptakan keselarasan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini juga menegaskan betapa pentingnya saling membantu, menghormati, bekerja sama, dan menghargai. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang sangat penting. Nilai-nilai dalam Pancasila memiliki sifat-sifat khusus yang membedakan dan menjadikannya dasar yang kokoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada nilai-nilai Pancasila bersifat ketuhanan. Maksudnya, nilai ini mengandung pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa menjadi landasan moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia, mendorong sikap religius, toleransi antar umat beragama, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersifat kemanusiaan, mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mendorong sikap saling menghormati, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Maksudnya, menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ada nilai kerakyatan, yaitu mengandung nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat, mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, kayak pemilu. Gitu. Terus yang kelima, nilai keadilan sosial, yaitu menolak kesenjangan sosial yang menyebabkan ketidakadilan, terus memajukan kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi. Terus ada makna nilai-nilai Pancasila. Makna nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, sama nilai praksis. Nilai dasar itu apa? Nilai dasar itu nilai yang mencakup sifat universal dari pelajaran Pancasila yang meliputi cita-cita, tujuan, dan nilai luhur. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang merupakan hukum tertinggi negara. Selanjutnya, nilai instrumental. Pancasila adalah pandangan hidup dan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila itu dianggap sebagai ideologi terbuka. Maksudnya ideologi terbuka itu gimana? Ideologi terbuka itu maksudnya sifatnya tuh nggak kaku, terus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan selalu siap menerima hal-hal baru. Kalau misal ideologi tertutup itu ya cenderung kaku, terus menentukan segalanya secara mutlak, termasuk tujuan dan aturan sosial politik. Terus di dalam ideologi terbuka itu ya kayak Pancasila gitu. Tetap ada nilai-nilai dasar yang tidak berubah, tapi penerapannya bisa mengikuti zaman. Salah satu contohnya nilai instrumental yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan aturan hukum dalam UUD 45. Undang-Undang Dasar 1945. Terus selanjutnya ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai dasar Pancasila dalam berinteraksi dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai praksis ini menunjukkan cara-cara spesifik dan nyata dalam menerapkan setiap sila Pancasila melalui tindakan dan sikap warga negara. Kayak contohnya ya, di sila pertama itu ada menjaga dan menghormati kebebasan beragama serta melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Di sila kedua ada melakukan kegiatan sosial kayak gotong royong,
kerja bakti gitu. Di sila ketiga ada menghargai budaya dari berbagai daerah dan menjaga persatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, contohnya di sila keempat itu pejabat pemerintah membuat keputusan dengan cara musyawarah. Kayak misal ya, ada lagi contohnya kayak pemilu. Kalau pemilu kan kita pilih sendiri gitu kan. Terus di sila kelima, pemerintah itu memberikan perlindungan dan fasilitas kepada seluruh warga termasuk orang dengan berkebutuhan khusus. Terus ada sifat nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu punya beberapa sifat penting yang menunjukkan makna dan peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah sifat universal. Maksudnya, sifat ini itu mencakup tujuan, harapan, serta nilai yang baik dan benar yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan negara lain yang memiliki prinsip serupa. Nilai-nilai ini meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, ada sifat objektif dan subjektif. Maksudnya, karena sifat ini memiliki makna yang dalam dan nilai yang umum, berlaku selamanya dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bisa diterima oleh negara lain. Berarti nilai-nilai ini tergantung kepada siapa yang memegang dan meneruskannya, yaitu masyarakat dan bangsa Indonesia, serta sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga, ada sifat dinamis dan terbuka. Maksudnya itu, Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan selalu dinamis dan fleksibel. Kayak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, serta kebutuhan bangsa tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Tanpa menghilangkan nilai-nilai instrumen dan praksis yang berasal dari nilai dasar ini, bersifat inovatif dan bisa berkembang serta diterapkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan. Terus, Pancasila sebagai dasar pedoman. Pancasila itu kayak filosofi yang berfungsi sebagai pondasi dan panduan untuk negara Indonesia. Sesuai dengan sebutannya, Pancasila itu terdiri dari 5 pokok ajaran yang diterapkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian keempat menjelaskan 5 poin penting, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang baik dan beradab, persatuan bangsa Indonesia, pemerintahan yang dikelola dengan bijaksana melalui musyawarah, dan keadilan sosial untuk semua warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu harus ditanamkan dalam diri setiap orang dari kecil sampai mereka dewasa. Ada 45 poin pedoman pemahaman dan penerapan Pancasila yang disusun DPR pada tahun 2003. Yaitu, yang pertama di sila pertama itu, ada bangsa Indonesia mengungkapkan keyakinan dan kepatuhannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia memiliki keyakinan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks bernegara, sila yang pertama itu berarti pemerintah mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, setiap orang juga dilindungi untuk beribadah sesuai agamanya. Hal ini diatur dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak memilih agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Jika sila pertama ini diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membantu mengurangi berbagai tindakan yang melanggar kebebasan beragama, seperti sikap toleransi antar penganut agama yang berbeda. Terus, contohnya ya, kayak
penolakan untuk membangun tempat ibadah di Cilegon, serta kejadian pembakaran masjid di Tolikara pada tahun 2015 yang lalu. Terus yang kedua ada sila kedua. Mengakui dan mengayomi sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Terus menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, mendorong perilaku yang adil kepada orang lain. Nilai kemanusiaan dan keadilan yang terdapat pada sila kedua ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta dihargai secara setara tanpa dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Contohnya kayak warga Banda Aceh pernah memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada korban tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala pada tahun 2018 lalu. Terus ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dapat menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keamanan negara serta bangsa sebagai prioritas utama di atas kepentingan individu maupun kelompok. Mendorong persatuan Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air di dalam masyarakat karena dapat menciptakan rasa saling memiliki dan solidaritas di antara individu, serta menguatkan rasa terhadap cinta negara. Dengan begitu, secara praktis, nilai ini mampu membangun kesatuan dalam diri setiap warga, hingga mudah untuk terjalin persatuan meskipun adanya perbedaan dalam pandangan atau ide. Terus ada sila keempat. Sebagai individu dalam sebuah negara dan masyarakat, setiap orang Indonesia memiliki posisi hak dan kewajiban yang setara. Tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Gak boleh ya teman-teman. Sila keempat ini pada dasarnya itu menyatakan bahwa sebuah negara dibuat oleh orang-orang yang hidup sebagai individu, dan sila keempat ini pada dasarnya itu menyatakan bahwa sebuah negara dibuat oleh orang-orang yang hidup sebagai individu dan di antara orang-orang lainnya, yaitu warganya. Negara yang dibentuk, dikelola oleh dan ditujukan untuk warganya adalah pokok dari kekuasaan suatu negara. Dengan begitu, rakyat menjadi sumber kekuasaan, sehingga dalam prinsip ini ada jaminan untuk menyelenggarakan demokrasi secara penuh dan menyeluruh. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah mengutamakan musyawarah di setiap tahap pengambilan keputusan demi mendapatkan kesepakatan. Terus di sila kelima, mendorong sikap menghargai kesetaraan antar sesama, terus menghormati hak-hak setiap individu lainnya, karena semua orang punya hak yang. Dengan cara menekankan keadilan sosial, kita dapat menciptakan negara yang menghargai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk semua orang. Tidak ada pelanggaran, tidak ada pembagian kelas sosial, tidak ada campur aduk, tidak ada hal-hal buruk lainnya ya. Kita berkomitmen untuk membangun sebuah negara yang prinsipnya adalah dari semua untuk semua, tanpa menguntungkan satu kelompok aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.